Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Ihsan Amarullah, NPM 2021515027, berasal dari kelas A Pendidikan Matematika 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial pengerjaan soal matematika menggunakan aplikasi Maple 18. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Redi Hermanto, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputer yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membuat video mengenai penggunaan Maple 18 ini. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita simak materi yang tutorial yang akan saya sampaikan. Sebelumnya jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke, di sini saya sudah memiliki beberapa soal yang telah dikerjakan secara manual dan kita akan buktikan menggunakan aplikasi Maple 18. Nah, untuk soal yang pertama ini berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel, di mana soalnya itu tentukan himpunan penyelesaian dari X dikurang 2Y ditambah Z sama dengan 6. Itu untuk persamaan pertama, yang kedua 3X ditambah Y dikurang 2Z sama dengan 4. Itu untuk persamaan kedua, dan yang ketiga 7X dikurangi 6Y dikurang Z sama dengan 10, dan itu untuk persamaan yang ketiga. Nah, oke. Di sini saya sudah mengerjakan dengan cara eliminasi dan substitusi. Pengerjaannya boleh kalian lihat. Nah, seperti ini ya. Ada dibuat menjadi persamaan 4 dan 5. Setelah itu kita eliminasi, lalu kita substitusikan hasil dari eliminasinya, langsung diperoleh. Nah, si X-nya itu 5, si Y-nya itu 3, dan si Z-nya itu 7. Langsung saja kita kalau mengerjakan di Maple itu, kita tulis formula isolve. Isolve itu jadi untuk mengetahui hasil dari sistem persamaan, X dikurang 2Y ditambah Z sama dengan 6, 3X ditambah Y dikurang 2Z sama dengan 4, 7X dikurang 6Y dikurang Z sama dengan 10. Langsung tutup, langsung titik koma, enter. Nah, sama kan? X-nya itu 5, Y-nya itu 3, dan Z-nya itu adalah 7. Berarti sama dengan yang dikerjakan secara manual dan dikerjakan secara di Maple juga sama hasilnya ya. Yaitu X-nya 5, Y-nya 3, dan Z-nya 7. Selanjutnya yang kedua, mengenai soal Nah, yang kedua itu mengenai persamaan dan fungsi kuadrat ya, serta polinomial. Nah, untuk persamaan kuadrat, tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat 3x kuadrat ditambah 8x ditambah 4, lalu dan 2x kuadrat dikurang 3x dikurang 9 sama dengan 0. Nah, itu berapa hasilnya ya secara berturut-turut. Langsung saja kita tulis di sini formulanya, tulisnya faktor dalam kurung itu berapa? 3x kuadrat, 3x kuadrat ditambah 8x ditambah 4 ditambah 8x ditambah 4 sama dengan 0. Langsung tutup kurung, titik koma, enter. Nah, ini persamaannya X ditambah 2 dan 3X ditambah 2 ya. Kalau yang ini ya, X plus 2 berarti X-nya sama dengan negatif 2. Lalu kalau yang ini X-nya sama dengan berapa? Ayo. X-nya itu berarti 2 per 3. Negatif 2 per 3 ya. Sedangkan yang keduanya itu faktornya dalam kurung 2x kuadrat dikurang 3x dikurang 9 sama dengan 0, tutup kurung. Nah, benar kan ya bahwasannya faktor dari persamaan kuadrat tersebut secara berturut-turut, X-nya itu yang ini
X yang negatif 2 benar, dan X yang satunya lagi negatif 2/3 sama. Sedangkan yang keduanya X nya itu sama dengan negatif 3/2 dan X nya itu sama dengan 3. Ternyata benar ya, yang dikerjakan di Maple dan juga dikerjakan secara manual hasilnya sama. Selanjutnya, untuk selanjutnya mengenai polinomial atau suku banyak. Nah, ini dikerjakan secara pembagian secara biasa ya, secara bersusun. Dihasilkan ini hasil pembagiannya x kuadrat dikurang 2x dikurang 5, sedangkan sisa pembagiannya itu negatif 8x dikurang 16. Nah, gimana nih caranya yang pertama? Nah, yang pertama kita masukkan dulu si itunya ya, si fx-nya. Jadi gimana formulanya? Kita tuliskan f, habis itu titik 2 sama dengan, tulis soalnya x pangkat 4 dikurang 3x kuadrat 3x kuadrat 3x pangkat 3 dulu, bentar, 3x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat ditambah x dikurang 6 ditambah x dikurang 6. Nah, itu ya. Habis itu langsung kita gimana? Langsung kita di belakangnya kasih titik koma. So, enter. Nah, selanjutnya kita masukkan si pembaginya itu berapa? X min dibagi x kuadrat min x min 2. X kuadrat min x min 2. Min x min 2. Habis itu gimana? Koma seperti biasa. Langsung selanjutnya ada formula Kuo. Jadi Kuo itu untuk menentukan hasil pembagian suatu fungsi polinomial yang memiliki variabel x dibagi oleh fungsi yang lainnya gitu. Misalnya Kuo f, x kurang 2x gitu. Jadi kita tulis Kuo ya. Kuo habis itu langsung buka kurung f p x tutup kurung titik koma. Nah, ini Kuo, jadi hasil pembagiannya x kuadrat min 2x min 5. Sama kan dengan cara manual. Selanjutnya kalau untuk menentukan sisa baginya itu gimana? Nah, kalau sisa pembagiannya itu kita ketikkan formulanya itu rem dalam kurung f, p, x tutup kurung titik 2. Nah, ini hasilnya negatif 8x min 16. Sama. Alhamdulillah ya, udah 3 soal sama, yang dikerjakan secara manual sama dengan yang dikerjakan oleh Maple gitu ya. Selanjutnya diketahui matriks A itu diketahui matriks A itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan B-nya itu 1, 2, 3, 5, 6, maka determinan dan inverse matriks tersebut adalah, nah yang pertama kita input dulu ya si A-nya itu A titik sama dengan, kita masukkan di sini formula untuk matriksnya, cari dulu. Kita masukkan 1,
2, 3, 4, 5, 6, titik koma, setelah itu enter. Nah, itu yang pertama. Selanjutnya kita input yang B. B sama dengan titik koma sama dengan, kita inputkan ya. Berarti sekarang sini 2, sini 3. Insert bukan invert. 1 di sini, 2, 3, 4, 5, 6, titik koma, enter. Oke. Selanjutnya kita masukkan formula form. Nah, form ini untuk mengalihkan antara matriks A dengan matriks B ya. Dalam kurung A A dan B tutup kurung titik 2, enter. Sebentar, ada error ya, ada trouble. Ininya kelewat, harusnya ada bintang. Nah, ini hasilnya ya, hasil perkalian antara si A dan si B nya. Nah, selanjutnya kita input lagi AB sama dengan 22, 28, 49, dan 64. Di situ seperti biasa. Oke. Setelah itu kita ketik determinan. Mencari determinan dari AB. Tutup kurung, titik koma, enter. Sebentar, jadi treble. Determinan AB. Determinan dalam kurung kenapa ya? Maaf. Sebentar, aduh, error. Sebentar. Bentar ya. Oke, dikarenakan sudah dicoba beberapa kali dan ternyata sepertinya ada kesalahan ya. Untuk mengefektifkan waktu, saya
skip saja dulu, nggak di skip sih, saya jelaskan yang secara manual. Kebetulan tadi sebelum saya direkam saya sudah mencoba dan jawabannya hasilnya itu sama. Nah, untuk determinannya nanti hasilnya itu 36, sedangkan untuk inverse-nya nantinya 16/9, negatif 7/9, negatif 49/36, 11/18. Sudah dicoba ya. Dan nanti untuk menu inverse-nya ya, untuk setelah determinan didapat 36, nantinya di sini ada 36. Nah, nantinya ya kalau bisa 36 di sini, nanti untuk mencari inverse-nya kalian tinggal ketik inverse dalam kurung AB titik koma, langsung keluar. Nanti hasilnya inverse-nya pasti akan ini nih. Ini nih, pasti hasil inverse-nya akan ini. Soalnya tadi saya sudah coba, tapi barusan entah mengapa sepertinya ada kesalahan dari atasnya, jadi ada trouble dalam mencari determinannya gitu ya. Untuk mengefektifkan waktu saya lanjut saja, karena kan sudah saya kasih tahu untuk mencari nantinya untuk mencari inverse-nya kalian tinggal ketik inverse dalam kurung AB titik koma, langsung enter, nanti langsung keluar hasilnya ya. Oke, selanjutnya mengenai soal limit. Nah, untuk limit yang di sini ya, ada limit x mendekati 0 untuk x kuadrat per 1 kurangi akar 1 ditambah x kuadrat. Nah, yang pertama-tama kita masukkan dulu ya formula limit tapi L-nya besar. Limit gitu untuk menuliskan sebuah fungsi gitu. Limit langsung dalam kurung berapa ini hasilnya itu. Kita cari dulu formula apa. X kuadrat per 1 dikurangi akar 1 ditambah x kuadrat, 1 ditambah x kuadrat, kurung tutup kurung, titik koma, langsung ya. Oh, untuk x-nya mendekati berapa? Di sini langsung koma x sama dengan 0. Lanjut. Nah, jadi gini ya. Nah, setelah itu untuk mencari nilainya, L-nya kecil sekarang jadi limit dalam kurung x kuadrat per 1 kurangi 1 ditambah x kuadrat, x sama dengan 0, tutup kurung, titik koma. Hasilnya itu negatif 2. Apakah benar? Dan memang benar hasilnya ya. Dikerjakan dengan Maple dan dikerjakan secara manual hasilnya sama, yaitu negatif 2. Oke. Selanjutnya langsung saja kita kerjakan mengenai soal yang ke-6. Menentukan turunan ya, atau diferensial. Nah, untuk soalnya turunan pertama dari fungsi fx, x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat ditambah 3x. Nah, berapa gitu ya? Kita cari. Kita tuliskan dulu ininya berapa, fx-nya. Jadi si f bentar. Si f-nya benar, salah nanti. Harusnya di sini. Si f-nya itu
X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 2 ditambah 3X tambah 3X sama titik koma. Itu untuk fx-nya. Selanjutnya untuk diferensialnya, kita tulis div dalam kurung f, x tutup kurung titik koma. Selanjutnya kita cari diferensial f, x tutup kurung titik koma. Nah, ini hasilnya ya, 3x kuadrat dikurang 4x ditambah 3 hasilnya sama. Nah, yang div D-nya besar itu fungsinya untuk menuliskan sebuah fungsi dalam bentuk D per dx gitu ya. Kalau div yang D-nya kecil itu untuk menentukan turunan sebuah fungsi terhadap variabel x gitu. Jadi memang benar ya, tuh terbukti yang dikerjakan secara manual dan dikerjakan dengan Maple hasilnya sama. Oke, yang terakhir, mungkin soal yang terakhir ya. Di sini ada soal mengenai integral gitu. Langsung saja kita akan coba bahas mengenai soal integral. Integral x akar 2x kuadrat ditambah 1. Berapa hasilnya ya? Nah, kita masukkan dulu si soalnya. Ntar yang integral. Ini kita masukkan x akar 2x kuadrat ditambah 1 ditambah 1 dx lanjut sama dengan x akar 2x kuadrat ditambah tambahin 1. Selanjutnya nah, ini hasilnya ya. 1/6 2x kuadrat ditambah 1, emang 32 itu akar 2x kuadrat ditambah 1 plus c. Jadi hasilnya itu sama ya, antara yang dikerjakan di Maple dan juga dikerjakan di manual gitu. Oke, mungkin cukup sekian video pembahasan mengenai Oke, baik, mungkin cukup sekian materi mengenai pembahasan penggunaan atau pengaplikasian aplikasi Maple 18 dalam pemecahan soal matematika atau istilahnya penggunaan tutorial dalam penggunaan aplikasi Maple 18 dalam pemecahan soal untuk pemecahan soal matematika. Mungkin dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, terutama tadi ketika yang matriks itu ya ada treble. Mohon maaf. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan.